Salam teman-teman. Ya, ketemu lagi ya dengan Kak Jeffrey. Kakak percaya semuanya pasti masih stay at home di rumah ya. Mungkin udah mulai bosan, mungkin udah mulai merasa jenuh, tapi tidak apa-apa. Itu semua kita lakukan supaya kita bersama-sama mengalahkan virus corona dan virus corona segera hilang dari Indonesia. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan kakak hari ini di ibadah tengah minggu untuk anak-anak GMI Makedonia Jakarta. Nah, mungkin juga ada anak-anak yang lain yang tidak ibadah di GMI Makedonia Jakarta. Kakak percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Dan kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diberkati, ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada hari ini lagi kami boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini lagi ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jeffrey. Bila Tuhan tolong kami semua, terlebih Kak Jeffrey yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati agar kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dan teman-teman simak di rumah masing-masing ya cerita yang akan kakak sampaikan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu Allah mengasihi orang berdosa. Nanti akan jelaskan bagaimana Allah itu mengasihi orang yang berdosa melalui satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Nanti teman-teman bisa baca perumpamaan itu di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Nah, jadi teman-teman bisa belajar. Tapi hari ini, khusus hari ini kakak akan menjelaskan ya bagaimana Allah itu mengasihi orang berdosa. Namun sebelum itu kita baca dulu satu ayat itu dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sekali lagi ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, teman-teman, kakak akan menceritakan satu kisah perumpamaan tadi di dalam Lukas pas 15 ayat 8 sampai yang ke-10 itu tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, teman-teman, dirham di sini itu seperti koin atau uang, mata uang yang digunakan pada zaman itu. Nah, itu adalah mata uang yang digunakan pada zaman itu, berbentuk seperti koin. Nah, oke. Nah, kakak akan menceritakan tentang seorang perempuan yang dia kehilangan dirham. Kita lihat ya gambarnya. Nah, waktu itu ada seorang perempuan. Lihat, mukanya sangat bahagia, mukanya sangat berseri-seri. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang membuat dia bahagia ya, sehingga mukanya itu kelihatan sangat ceria sekali, dia sangat kelihatan sangat bahagia sekali ya. Ternyata apa teman-teman? Wah, ini dia, ini yang kakak bilang tadi, bahwa inilah yang membuat wanita ini atau perempuan ini sangat bahagia. Kenapa? Ternyata dia memiliki sejumlah uang. Ya, tadi nama uangnya itu apa? Dirham. Nah, jadi dia mempunyai 10 dirham yang sekarang dia miliki. Itulah yang membuat dia sangat bersuka cita, membuat dia sangat bahagia.
Dan ini adalah sesuatu yang berharga, teman-teman, ya. Jadi kalau dia punya uang ini, dia bisa membeli sesuatu, dia bisa membeli makanan, dia bisa membeli pakaian, dia bisa membeli sendal, apapun yang dia butuhkan melalui uang ini. Nah, teman-teman, tetapi pada suatu hari ketika pagi-pagi dia bangun, ternyata ada salah satu dirhamnya yang hilang, ya. Jadi tadi dirhamnya ada 10, sekarang tinggal 9. Ya sedih banget nggak teman-teman, ya kan? Misalnya nih kalau teman-teman punya sesuatu, ya sesuatu yang berharga deh gitu, dibilang sesuatu yang berharga, tapi ketika teman-teman simpan dan teman-teman lihat ternyata udah nggak ada lagi, ya pasti sedih dong, pasti bingung dong mau cari kemana. Aduh, di mana ini mainanku, atau di mana ini barang-barang yang aku suka, begitu. Nah begitu juga dengan perempuan ini. Ketika pagi-pagi dia bangun dan dia melihat, ternyata dia menyadari satu hal, bahwa dirhamnya atau uangnya itu sudah hilang satu. Kayaknya dia merasa kebingungan, dia sampai garuk-garuk kepala, aduh bagaimana ini. Nah teman-teman, akhirnya apa yang dia lakukan? Kita lihat. Nah akhirnya perempuan ini berusaha untuk mencari. Jadi dia nyalakan pelita, terus dia cari di bawah kolong-kolong, di bawah lemari-lemari, di bawah kursi. Siapa tahu ada di sana, karena kemungkinan saja terjatuh ketika dia mau menyimpannya. Kayak dia mencari dengan sepenuh hati sambil sedih, dia mencari, aduh di mana dirhamku yang hilang itu, aku harus mencarinya sampai mendapatkannya. Nah kemudian teman-teman, tidak hanya itu, dia meskipun tidak menemukan di bawah lemari, di bawah kursi, di bawah meja-meja, dia tidak menemukan, dia tetap mencari. Bahkan dia membersihkan rumahnya, siapa tahu mungkin dirhamnya itu tertutup oleh debu di dalam rumah. Akhirnya dia menyapu rumahnya itu, mungkin saja ada di sini, lihat raut mukanya dia sedih, dia dengan sedih, tapi dia terus mencari dirham yang hilang itu. Aduh bagaimana ini, dia terus berusaha mencari sampai dia mendapatkannya. Pokoknya aku harus mendapatkan dirham itu. Tetapi teman-teman, ketika dia bersedih, dia dengan sedih dia mencari dirham itu, lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada sesuatu ketika selesai dia menyapu, dia melihat sesuatu. Itu apa? Jadi dia lihat, itu apa ya? Sambil kaget dia dan muka yang berseri. Ternyata teman-teman, itu adalah dirham. Itu adalah dirham yang hilang tadi, satu dirham yang hilang tadi. Nah akhirnya karena dia berusaha dengan keras, dia bersungguh-sungguh mencari dirham itu, akhirnya teman-teman dia bisa mendapatkannya. Ya luar biasa ya. Itulah salah satu hal yang dapat kita pelajari adalah apa teman-teman, bahwa ketika kita mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti kita menemukannya jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dan pastinya kita mengandalkan Tuhan. Nah teman-teman, perempuan ini ketika dia menemukan satu dirham yang hilang itu, dia sangat sukacita. Padahal kenapa? Padahal kan dia masih punya 9, tetapi kok kenapa dia lebih bersukacita menemukan yang satu itu daripada dia kan masih punya 9 lagi. Jadi kalau misalnya kita yang paling udahlah kan cuma satu gitu kan, paling kita biarin aja begitu. Tetapi tidak, perempuan ini malah dia mencari terus sampai dia menemukannya. Nah akhirnya karena dia sudah menemukan dirham itu, dia sangat bersukacita, dia sangat bahagia, dan akhirnya apa, sukacita itu pun dia bagi kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Dia katakan bahwa aku sudah menemukan dirhamku yang hilang, mari kita bersukacita. Nah akhirnya mereka semua yang ada di situ, mereka bersukacita, mereka bahagia karena mereka sudah menemukan dirham yang hilang itu.
Nah, teman-teman, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Ya, seperti yang kita tahu tadi, kakak udah kasih tahu apa tema kita, bahwa Allah mengasihi orang yang berdosa. Nah, teman-teman, orang yang berdosa itu digambarkan seperti 1 dirham yang hilang. Nah, sedangkan perempuan itu kita bisa gambarkan seperti Allah yang mencari manusia yang terhilang itu. Nah, jadi teman-teman, kita lihat bahwa perempuan itu tadi, dia meninggalkan yang 9 dirhamnya demi untuk mencari yang 1 dirham. Nah, yang 1 dirham ini adalah seperti orang yang berdosa itu. Seperti orang yang berdosa, meskipun dia terhilang, meskipun dia sudah tidak tahu di mana, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah berusaha untuk mencari dan menemukan orang tersebut. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mau kita pelajari dari sini, ya. Pertama, bahwa Allah mengasihi orang yang berdosa, ya. Kalau Allah mengasihi orang yang berdosa, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang berdosa, ya. Kita boleh bergaul atau kita boleh berteman dengan orang-orang berdosa, tetapi kita tidak boleh melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi orang berdosa, misalnya mereka suka mencuri, ada teman-teman kita yang suka mencuri, kita boleh tidak berteman dengan mereka, boleh, tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan, melainkan kita harus membawa mereka kembali kepada Tuhan, ya, karena mereka itu seperti dirham yang hilang. Maka kita harus Tuhan memakai kita untuk mencari mereka supaya membawa mereka kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh menjauhi atau kita tidak boleh memusuhi orang yang berdosa. Ada teman kita yang suka sekali melakukan dosa, kita tidak boleh menjauhi mereka, tetapi kita harus bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman, bukan mereka yang dijauhi, tetapi kita membawa kembali mereka kepada Tuhan. Itulah tugas kita, belajar dari tentang 1 dirham yang hilang tadi, karena mereka itu adalah seperti barang milik sesuatu milik Allah yang sangat berharga. Manusia itu adalah sesuatu milik Allah yang sangat berharga, dan Allah mengasihi kita semua. Hanya mereka itu adalah seperti orang-orang yang terhilang. Mereka itu seperti dirham yang terhilang. Untuk itu kita harus membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, itu tugas kita. Bukan hanya teman kita, kita juga harus membawa semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka yang belum percaya kepada Yesus, kita harus membawa mereka kembali kepada Tuhan, ya. Semua mereka yang berbuat dosa, mereka yang tidak percaya Yesus, mereka yang tidak mengenal Allah, kita harus membawa mereka kepada Tuhan, karena mereka adalah dirham yang terhilang. Bukan hanya teman-teman kita atau sahabat kita, tetapi ada satu hal yang lebih dekat lagi dengan kita, yaitu itu adalah keluarga kita, sanak saudara kita. Mereka juga adalah orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Mereka juga adalah harta yang berharga bagi Tuhan. Tetapi kalau mereka belum mengenal Yesus, mereka belum percaya kepada Yesus, mereka tidak mengenal Allah, mereka juga adalah seperti dirham yang terhilang. Mereka juga harus dicari dan mereka harus didapatkan. Ya teman-teman, jadi itulah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi inilah inti cerita yang kakak mau sampaikan tentang dirham yang hilang itu. Jadi 1 dirham yang hilang itu adalah seperti orang yang terhilang atau orang yang
belum percaya kepada Tuhan. Nah, sedangkan yang 9 itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Nah, mengapa Allah mau meninggalkan yang 9? Karena yang 9 itu mereka sudah pasti sudah bersama-sama dengan Allah. Dan tugas Allah yaitu mencari yang hilang. Makanya di ayat tadi yang sudah kita baca di awal tadi, bahwa Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Nah, jadi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita yang sudah percaya. Tetapi Tuhan mau supaya semua orang itu bersama-sama dapat merasakan kasih Allah. Allah juga tetap mengasihi kita karena kita sudah percaya, tetapi Allah juga mengasihi orang yang berdosa. Karena Allah mau bahwa semua orang di dunia ini menyembah kepadanya. Untuk itu teman-teman, tugas kita adalah mencari dirham yang hilang itu. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari dirham-dirham yang hilang itu. Bagaimana caranya? Dengan kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Selain kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita sekarang ini adalah ada papa mama, ada kakek nenek, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Jadi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka itulah juga yang harus kita bawa kepada Tuhan. Ya, jadi itulah tugas kita dan itulah cerita tentang dirham yang hilang. Nah, jadi sampai di sini cerita kita teman-teman. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak percaya bahwa kita semua dikasih oleh Tuhan dan tidak ada satu orang pun yang tidak dikasih oleh Tuhan, termasuk orang yang berdosa. Tugas kita yaitu untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Biarlah kiranya melalui cerita ini kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah teman-teman, itu tadi cerita yang sudah kakak sampaikan. Biarlah kiranya memberkati kita. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Biarlah firman itu tetap bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menolong, memimpin hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Jeffrey. Biarlah Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya dalam pertolongan lindungan Tuhan. Orang tua kami, Tuhan berkati dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah juga Tuhan memberkati, bahkan di tengah-tengah virus corona yang saat ini melanda Indonesia. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Baik keluarga kami, baik orang tua kami, baik siapapun yang kami kasih, kami percaya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai ketemu lagi teman-teman. Shalom.